Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Pada kesempatan kali ini, seperti permintaan kebanyakan dari kalian, Wong Anime akan membahas mengenai 12 patron Rimuru secara lebih lengkap dan eksklusif versi light novelnya, sehingga akan berbeda jauh dengan versi web novelnya. Kalian siap? Silahkan tonton videonya. Dua belas patron Rimuru pada dasarnya adalah julukan dari 12 bawahan Rimuru terkuat yang Rimuru berikan gelar dan hadiah 100.000 jiwa, kecuali beberapa orang dikarenakan jasa mereka saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama. Kedua belas para bawahan ini adalah monster kelas True Demon Lord yang telah dibangkitkan oleh Rimuru melalui 100.000 jiwa yang dia berikan dan kemudian mengalami perubahan fisik dan mental sehingga berevolusi ke tahap evolusi paling kuat, yaitu ke tahap spiritual. Akibatnya para 12 patron ini berevolusi menjadi ras yang hampir semuanya sudah tidak memiliki tubuh fisik lagi. Diperkirakan mereka semua setara atau lebih kuat dari para Raja Iblis Oktagram. Berikut ini adalah 12 patron Rimuru tersebut. 1. Devil Lord Diablo. Devil Lord Diablo alias Diablo Sang Dewa Iblis adalah bawahan terkuat dan paling terpercaya dari Rimuru. Dia adalah pengawal dari Rimuru dan merupakan salah satu dari 7 iblis primordial yang dijuluki Si Hitam. Dia dipanggil oleh Rimuru ketika Rimuru membantai 20.000 orang gabungan pasukan kerajaan Falmus dan Gereja Barat demi mengamankan dirinya yang saat itu telah memasuki tahap evolusi menjadi Raja Iblis sehingga masuk ke dalam kondisi tertidur. Diablo bersama dua keluarganya dari silsilah iblis primordial hitam kemudian menahan Razen, penyihir terkuat kerajaan Falmouth, sementara membiarkan Rimuru pergi kembali ke ibu kota Tempest. Pasca Rimuru dan para bawahannya berhasil memasuki tahap evolusinya, Diablo yang saat itu belum dinamai kemudian mendatangi Rimuru untuk menagih janjinya supaya bisa dijadikan bawahannya. Rimuru yang salah sangka menyangka kalau Diablo ingin izin untuk pulang, kemudian menyuruhnya kembali ke alam iblis sehingga Diablo hampir menangis. Rimuru pada akhirnya kemudian mengetahui kalau Diablo ternyata ingin menjadi bawahan setianya. Dia pun menamainya dengan nama Diablo dan Diablo pun kemudian menjadi pengawal pribadinya yang selalu mengawal Rimuru kemana-mana. Setelah dinamai oleh Rimuru, Diablo kemudian membuktikan pengabdiannya kepada Rimuru dengan mengintervensi perang sipil di kerajaan Falmouth. Dia membuat Raja Edomaris, Uskup Agung Raihim dan Razen ada di bawah kendalinya, sehingga mereka tidak berkhianat dan bekerja secara rahasia untuk kepentingan Tempest. Melalui intervensi Diablo ini, perang sipil akhirnya selesai dan Yomu sang pahlawan kemudian dinobatkan sebagai raja baru dari negara Falmouth yang kemudian berubah nama menjadi negara Falmenas. Pasca invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Diablo bersama 11 bawahan Rimuru lainnya digelari oleh Rimuru sebagai 12 patron dan diberikan 100.000 jiwa sehingga mayoritas dari mereka berevolusi menjadi True Demon Lord. Sebagai seorang iblis primordial, Diablo sangatlah kuat. Namun dikarenakan dia iblis, dia memiliki kelemahan. Dia sangat lemah melawan musuh tipe insektor alias monster serangga. Hal inilah yang menyebabkan dia hampir tidak berdaya melawan Razul yang merupakan bawahan dari Grand Bell Rosso dan tentu saja juga lemah terhadap Zegion. 2. Zegion. Zegion yang setelah dinobatkan menjadi 12 patron mendapatkan gelar Mist Lord alias penguasa kabut adalah bawahan terkuat Rimuru dari klan insektor atau monster serangga hutan. Dia bersama dengan Apito ditolong oleh Rimuru ketika terluka dari kejaran seseorang yang Rimuru duga berasal dari ras Phantom ketika dia masih belum berevolusi ke wujud humanoid. Setelahnya Zegion kemudian berlatih keras hingga menjadi bos lantai 80 di labirin. Dia kemudian berlatih bersama Veldora dan ini membuatnya merangsek hingga meninggalkan jauh para bos lantai yang lain, membuatnya menjadi petarung terkuat di labirin dan secara otomatis membuatnya menjadi Guardian Overseer alias pengawas para bos lantai di labirin tersebut. Bahkan Testarossa, Carrera dan Ultima tidak berkutik melawannya.
Pembawaannya yang tenang dan kemampuannya yang tinggi membuatnya bisa diandalkan dalam situasi yang genting. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, dia harus melawan Admiral Utama Kalgurio dan beberapa nomor tunggal Kekaisaran Timur seperti Krishna yang berhasil membunuh para bos lantai sebelumnya. Namun dengan tenang dan keyakinan penuh, dia berhasil membunuh mereka semua sekaligus tanpa berkeringat sedikit pun. Kekuatannya ini membuat semua yang menyaksikan pertarungannya tertegun, termasuk Rimuru sendiri. Pertarungan Zegion ini berhasil membuat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama berakhir dengan kemenangan di pihak Tempest. Setelahnya, karena jasa-jasanya, Zegion kemudian dianugerahi oleh Rimuru 100.000 jiwa sehingga dia berevolusi menjadi True Demon Lord dan digelari Mist Lord alias penguasa kabut. Sebagai True Demon Lord, dia tidak hanya memiliki tubuh spiritual, dia juga memiliki ultimate skill Illusion King Mephisto dan memiliki keimunan terhadap serangan fisik dan sihir sama seperti Diablo. Akibat dari ultimate skillnya ini, Dino yang merupakan salah satu dari Raja Iblis 8 Oktagram tidak berkutik di hadapannya. Kemampuan Zegion yaitu The World Ends membuatnya mampu membuat field alias arena miliknya sendiri, di mana dia tidak tertandingi di tempat tersebut. Dunia ilusinya membuat Dino berhasil terperdaya pada saat dia dan para Seraphim pimpinan Feldway menyerang labirin Tempest. Bahkan walaupun Dino saat itu menggunakan ultimate skill Slothful King Belphegor, Dino bukan tandingan dari Zegion yang memiliki penguasaan tinggi atas ultimate skill yang dia miliki. 3. Benimaru. Flare Lord Benimaru adalah patron selanjutnya dan merupakan salah satu dari 3 bawahan terkuat Rimuru selain Diablo dan Zegion. Dia adalah salah satu dari 6 penduduk desa Oni yang berhasil bertahan hidup dari serangan para pasukan orc yang membantai desa Oni tersebut. Setelah pertemuannya dengan Rimuru yang penuh kemarahan, Benimaru bersama kelima orang Oni lainnya akhirnya menjadi bawahan Rimuru dan kemudian dinamai satu persatu hingga mereka semua berevolusi menjadi Kijin, ras langka yang hanya sesekali lahir dari para Oni. Setelahnya bersama dengan Rimuru, dia kemudian berhasil menghentikan invasi para orc ke hutan besar Jura. Dia kemudian digelari sebagai jenderal samurai dan bertugas sebagai pemimpin keseluruhan pasukan Tempest. Setelah negara Tempest lebih stabil dan lebih berkembang, Rimuru kemudian melakukan pembagian jabatan kabinet dan Benimaru kemudian dinobatkan sebagai Menteri Pertahanan Tempest yang bertugas mengurus urusan militer di Tempest. Pada saat invasi Kekaisaran Timur ke hutan Jura, Benimarulah yang bertanggung jawab membagi pasukan-pasukan Tempest ke dalam berbagai divisi dan memilih pemimpin-pemimpin dari para divisi korps tersebut. Berkat dialah Tempest tidak memiliki korban jiwa satupun dalam invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama. Berkat jasanya yang besar ini, Rimuru kemudian memberikan 100.000 jiwa kepada Benimaru dan memberikannya gelar Flare Lord Benimaru atau kalau diterjemahkan Benimaru si penguasa kilatan api. Sayangnya atau mungkin beruntungnya, tidak seperti para 12 patron lain yang ketika diberikan 100.000 jiwa langsung mengalami proses evolusi dan masuk ke tahap tidur, Benimaru tidak mengalami evolusi dari tertidur. Suara dunia mensyaratkan kepada Benimaru bahwa tahap evolusinya akan dimulai ketika dia meneruskan garis keturunan para Oni yang terputus dikarenakan musnahnya desa para Oni saat terjadinya invasi para orc. Dan pada akhirnya untuk meneruskan garis keturunannya ini, dia menikahi Momiji, putri dari pemimpin ras Tengu, dan Albi si tanduk emas. Dan setelah 2 hari berturut-turut dia main Smackdown sama istri-istrinya, kedua istrinya diketahui hamil, dan Benimaru pun berevolusi menjadi True Demon Lord, juga berevolusi menjadi ras Flame Spirit Oni dan mendapatkan tubuh spiritual. Sebelum Benimaru berevolusi, dia memiliki unique skill Generalissimo yang membuatnya mampu memimpin dan mengatur organisasi secara efektif. Pada saat pertarungan Benimaru di invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua, Ciel melalui skill Lord of Harvest berhasil memberikan beberapa ultimate skill kepada para bawahan Rimuru yang sedang bertarung, termasuk kepada Benimaru. Melalui Ciel, dia mendapatkan ultimate skill Blazing Sun Lord Amaterasu, membuatnya mampu memanipulasi cahaya dan temperatur. Walaupun kemampuannya masih di bawah ultimate skillnya Felgreen yang mampu melakukan manipulasi temperatur tanpa perlu menggunakan energinya sendiri. Dia memiliki EP sekitar 4 jutaan, ditambah dengan pedangnya teratai merah, Benimaru memiliki total EP sekitar 5,5 juta, membuatnya menjadi salah satu bawahan Rimuru yang paling kuat.
4. Shion. Shion adalah salah satu dari 6 orang Oni yang berhasil bertahan hidup dari serangan para Orc yang dipimpin oleh Orc Lord yang membantai sekitar 600 penduduk desa Oni. Bersama dengan kelima Oni lainnya, dia kemudian mencoba menelusuri siapakah dalang di balik penyerbuan tersebut dengan menelusuri seorang majin bertopeng yang saat itu ada bersama dengan para Orc yang menyerbu desa mereka. Hal ini membuat mereka bertemu dengan Rimuru dan bertarung dengannya hingga akhirnya Rimuru berhasil mengalahkan mereka dan berhasil mengatasi kesalahpahaman mereka. Rimuru yang menyadari kalau invasi Orc ke hutan Jura adalah ancaman yang tidak bisa diindahkan, akhirnya menawarkan para Oni tersebut untuk menjadi anak buahnya dan menamainya. Mereka pun setuju dan pada akhirnya dinamai satu persatu. Shion yang telah dinamai kemudian menjadi pengawal setia dari Rimuru dan sekretarisnya. Pada saat pertarungan terakhir dengan Orc Lord Geld, Shion ikut bertarung dengan gagah, membantai hingga ribuan Orc. Namun ketika mereka melawan Orc Lord, tidak ada satupun dari mereka para Kijin yang mampu membunuh Orc Lord tersebut. Setelah Orc Lord berevolusi menjadi Orc Disaster, akhirnya Rimuru sendiri turun tangan dan berhasil mengalahkan Orc Disaster Geld dan pada akhirnya berhasil menganeksasi sisa ratusan ribu dari para Orc dan High Orc yang telah sadar akan kesalahan mereka. Pada saat invasi kerajaan Falmouth ke Tempest, Falmouth menugaskan 3 petarung isekai mereka untuk melakukan penyusupan ke ibu kota Rimuru dan melegitimasi modus penyerangan mereka dengan dalih seolah mereka diserang oleh monster sehingga invasi kerajaan Falmouth tidak dipertanyakan oleh negara-negara lain. Para orang-orang isekai tersebut kemudian memasuki ibu kota Rimuru dan melakukan kekacauan hingga akhirnya Hakuro, Shion, Suna, dan Gobta menghalangi mereka. Namun sayangnya karena aturan yang Rimuru buat untuk tidak menyerang manusia membuat mereka tidak bisa mengeluarkan kekuatan penuh mereka. Ketika mereka mencoba untuk membunuh seorang anak kecil yang ada di sana, Shion melindungi anak tersebut hingga pada akhirnya dia terbunuh pada kejadian ini. Kematian Shion pada peristiwa ini membuat Rimuru membantai 20.000 pasukan Falmouth dan berevolusi menjadi True Demon Lord. Evolusinya ini membuatnya mampu menghidupkan Shion dan para penduduk Tempest lainnya yang terbunuh. Saat terbangun, Shion mendapatkan unique skill chef, membuatnya mampu membuat masakan enak seaneh apapun bahan masakan yang dia masak pada makanannya. Selain itu, karena kemampuan chefnya, dia jadi mampu memotong daging dengan potongan layaknya koki profesional. Pasca invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, Shion yang berjasa besar saat invasi tersebut kemudian dianugerahkan oleh Rimuru 100.000 jiwa dan dia pun berevolusi menjadi True Demon Lord. Dia pun dianugerahi gelar Warlord Shion atau Shion si penguasa peperangan dan dimasukkan oleh Rimuru sebagai 12 patronnya. Saat invasi gelombang kedua, Ciel, Manas Theosophy dari Rimuru kemudian mengevolusikan Shion menjadi War Spirit Oni. Evolusinya ini membuat Shion memiliki kekuatan yang luar biasa. Namun Ciel, Manas Theosophy dari Rimuru menganggap Shion sebagai individu dengan kemungkinan tidak terbatas, sehingga dia merasa tidak perlu memberikan ultimate skill kepadanya. Shion memiliki EP sekitar 4,2 juta dan apabila ditambah dengan pedang besarnya Gorikimaru, EP-nya naik menjadi 5,2 juta sehingga relatif memiliki kekuatan yang tidak jauh berbeda dengan Benimaru. 5. Rangga. Rangga adalah seekor direwolf yang merupakan anak dari kepala kelompok direwolf sebelumnya. Dia menjadi bawahan Rimuru setelah ayahnya dibunuh oleh Rimuru karena mereka mencoba untuk menghancurkan para goblin yang meminta perlindungan kepada Rimuru. Terlepas dari dendam Rangga kepada Rimuru karena membunuh ayahnya, Rimuru malah menamai Rangga dan ini membuat Rangga dan seluruh klan direwolf di bawah pimpinannya berevolusi menjadi Tempest Wolf. Hal ini membuat Rangga menghilangkan dendamnya dan menjadi peliharaan setia dari Rimuru. Dia pun bertugas menjadi pengawal rahasia dari Rimuru dan bersembunyi di dalam bayangannya. Setelahnya, Rangga berperan penting dalam aneksasi para Orc pimpinan Orc Lord Geld dan ikut bertempur bersama dengan Hakuro dalam perang sipil yang terjadi di kerajaan Falmouth. Pada saat festival pendirian Tempest, dia dan Gobta berhasil melakukan penggabungan fisik dan kekuatan sehingga kekuatan tempur Gobta bertambah berkali-kali lipat. Pada saat penggabungan antara Rangga dengan Gobta, Gobta berubah seolah menjadi Rangga namun dalam bentuk humanoid serigala. Walaupun dia memiliki tubuh manusia serigala, namun kesadaran Gobta lah yang mengendalikan tubuh tersebut. Pada saat invasi Kekaisaran Timur, Gobta memimpin korps pertama dari pasukan Tempest yang disebut dengan pasukan Green Corps, yang terdiri atas 20-an ribu pasukan Goblin,
Tempest Wolf, dan para Goblin Rider dengan didampingi oleh Testarossa, salah satu iblis primordial bawahan Rimuru. Pasukannya ini berhasil mengobrak-abrik pasukan utama dari Kekaisaran Timur. Rangga yang saat itu menjadi tunggangan dari Gobta kemudian melakukan unifikasi dengan Gobta dan kemudian menghancurkan pasukan-pasukan tersebut. Pada invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, karena jasa-jasanya terutama dalam membantu Gobta memimpin para Green Corps dalam melakukan penyerangan terhadap pasukan utama dari Kekaisaran Timur, dia dianugerahi dengan gelar Starlord Rangga dan dianugerahi dengan 100.000 jiwa juga dimasukkan ke dalam 12 patron Rimuru. Peristiwa ini membuatnya memasuki tahap evolusi menjadi True Demon Lord dan langsung masuk ke dalam keadaan tertidur. Sayangnya dia tidak melakukan apapun di invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua karena dia kebablasan tidur. Setelah evolusinya, Rangga kemudian dianugerahi dengan Ultimate Skill Stellar Wind Lord Hastur. Kemampuan utama dari Ultimate Skill ini adalah manipulasi cuaca, juga memanipulasi suara dan angin. Jika misalkan dia tinggal di tempat lain, dia pasti akan disembah sebagai dewa. Setelah evolusi, dia diketahui memiliki EP sekitar 4,2 jutaan. Dan memiliki kekuatan yang hampir setara dengan Benimaru jika dia tidak memakai pedang teratai merahnya. 6. Geld. Barir Lord Geld adalah salah satu dari 12 patron selanjutnya. Dia adalah anak dari Raja para Orc yang tinggal di daerah Tandus yang juga memiliki nama yang sama dengannya. Demi mengatasi kelaparan yang melanda para Orc di bawahnya, Raja para Orc kemudian bersedia untuk dinamai oleh Gelmud dan dia pun berevolusi menjadi Orc Lord. Bersama dengan para bawahan dan 200.000 penduduknya, dia menginvasi hutan Jura demi makanan. Namun pada akhirnya dia berhasil dibunuh oleh Rimuru. Setelah kematian Geld sang Orc Disaster, anaknya yang kemudian menjadi pemimpin baru para Orc dinamai dengan nama yang sama oleh Rimuru. Penamaan ini menunjukkan bahwa Geld mewarisi tekad dari Orc Disaster untuk mencegah rakyatnya dari kelaparan dan melindungi rakyatnya tersebut. Pada saat pertemuan Rimuru dengan perwakilan masing-masing ras pasca kematian Orc Disaster Geld, Rimuru mentugaskan Orc sebagai pemasok tenaga kerja karena jumlah mereka yang sangat banyak. Geld pun dengan senang hati membimbing rakyatnya menebus kesalahan yang pernah mereka lakukan kepada para penduduk hutan Jura dengan membangun hutan Jura sehingga menjadi lebih maju. Ketika Tempest mengalami kondisi perang, Geld dan para pasukan Orc-nya ikut bertempur dengan gagah berani. Dia ikut bertempur ketika Charybdis mendatangi hutan besar Jura dan bekerja sama dengan Gabiru membunuh para Megalodon yang ikut bersama dengan Charybdis. Perannya jauh lebih besar lagi ketika invasi kerajaan Falmouth. Dia bersama dengan Gobta dan Hakuro melawan para petarung isekai yang sebelumnya membuat kekacauan di ibu kota Rimuru. Dia melawan Shogo Taguchi, salah satu petarung isekai yang membunuh para monster di Rimuru. Gaya pertarungan Geld yang defensif membuat Shogo kewalahan. Perisai dan baju zirahnya yang telah dia lumuri dengan zat korosi berhasil membuat tangan Shogo meleleh dan melepuh. Pada akhirnya Shogo berhasil melarikan diri setelah hampir dibunuh oleh Geld. Setelahnya dalam invasi Kekaisaran Timur dia berperan menjaga Tempest dari serangan Avi Felgrin. Geld dengan para pasukannya berhasil membentuk barir penghalang dengan para korps oranyenya dan menjaga kota dari akibat buruk peperangan. Pasca invasi Kekaisaran Timur, Rimuru menggelari Geld dengan gelar Barir Lord karena jasanya dalam invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama. Rimuru memasukkannya ke dalam 12 patron dan kemudian memberikan 100.000 jiwa kepadanya. Geld kemudian berevolusi menjadi Divine Spirit Boar dan memiliki EP sekitar 2,3 juta. Pasca bangun dari evolusi, dia langsung menahan bawahan Feldway yaitu Garcia yang ingin menangkap Masayuki. Gaya bertarung defensifnya lagi-lagi berhasil membuat musuh kerepotan sehingga mereka tidak bisa bergerak banyak di pertempuran. Saat dia berevolusi, baju zirah dan senjata yang dia pakai secara otomatis menyatu dengan tubuhnya sehingga apabila hancur dia bisa produksi sendiri secara instan sewaktu-waktu. Evolusinya menjadi True Demon Lord pada akhirnya membuat baju zirahnya naik kelasnya menjadi kelas mythical dari yang asalnya legendary. Kemampuannya untuk meregenerasi dirinya dengan cepat yaitu Overdrive Regeneration membuat gaya bertarung bertahannya semakin efektif ketika melawan musuh. Sebagai True Demon Lord, dia memiliki ultimate skill Gourmet King Beelzebub. Kemampuan dan ultimate skillnya sangat banyak dan berfokus pada pertahanan penuh seperti gaya bertarungnya selama ini. 7. Gabiru. Gabiru adalah anak dari Raja para Lizardman yang kemudian Rimuru namai dengan nama Abiru setelah para Orc berhasil dikalahkan.
Dia pertama kali muncul pada arc Oak Disaster dan ditugaskan oleh ayahnya mewakili para Lizardman mencari sekutu untuk menahan serangan para Orc. Dia kemudian mendatangi desa para Goblin dan berhasil mendapatkan dukungan mereka, namun kemudian menjadi agak arogan. Dia mendatangi para Hobgoblin dan Kijin yang dipimpin oleh Rimuru dan menantang juga merendahkan Rimuru yang membuat Rimuru juga para pengikutnya marah. Pada akhirnya perseteruan ini kemudian diakhiri dengan duel antara Gabiru dan Gobta yang diakhiri dengan menangnya Gobta dan pisahnya Gabiru selama seharian. Setelahnya dia kembali ke area rawa yang dihuni oleh para Lizardman dan kemudian melaporkan pada ayahnya mengenai para Goblin yang berhasil dia rekrut. Setelah kontak antara Raja Lizardman dengan Zoe yang mewakili Rimuru, Raja para Lizardman kemudian melakukan strategi defensif sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh Zoe. Hal ini membuat para Lizardman muda tidak puas dan mereka pun dengan dipimpin oleh Gabiru melakukan kudeta terhadap Raja. Setelah berhasil dengan kudetanya, Gabiru kemudian melakukan strategi ofensif kepada para Orc dan kesalahan strategi ini justru malah membuat para Lizardman hampir hancur hingga pada akhirnya Rimuru datang dan menolongnya. Pasca kekalahan Oak Disaster, dia kemudian dihukum dengan dibuang oleh ayahnya. Gabiru kemudian mendatangi Tempest dan dinamai ulang oleh Rimuru. Setelah mendatangi Tempest, Gabiru ditugaskan oleh Rimuru untuk menumbuhkan rumput Hipokute di dalam gua. Sementara Vesta memformulasikan full potion yang bisa menyembuhkan secara efektif hingga 99%. Riset Gabiru dan Vesta pada akhirnya berhasil membuat terobosan-terobosan ilmiah terbaru yang sudah sepantasnya kalau karya-karya mereka disebarkan di universitas. Ketika masa perang, Gabiru memimpin divisi para pasukan Dragon Youth dan Lizardman penunggang naga yang dikenal sebagai Hiryu, angkatan udara pertama di Tempest. Dia mampu berubah ke wujud naga ketika invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, sehingga dikira oleh pasukan Kekaisaran Timur sebagai Veldora yang dalam keadaan wujud terlemahnya. Karena jasanya memimpin pasukan Hiryu ini, Gabiru dianugerahi gelar Dragon Lord dan kemudian diberikan oleh Rimuru 100.000 jiwa hingga berevolusi menjadi True Demon Lord. Walaupun begitu, berbeda dengan para koleganya sesama 12 patron yang tertidur setelah diberikan 100.000 jiwa, Gabiru tidak tertidur setelah diberikan jiwa-jiwa tersebut. Karena dia tidak tertidur, dia pun bisa berperan serta dalam invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua. Dalam pertempurannya di invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua, dia hampir mati beberapa kali. Namun dalam pertarungan ini, unique skillnya Tuner berhasil membuatnya menang. Unique skillnya ini kemudian berevolusi menjadi Ultimate Gift King of Minds. Dan salah satu skillnya yaitu Fate Change berfungsi sebagai pembalik keadaan ketika keadaan tidak menguntungkan Gabiru. Skillnya Fate Change ini mengubah takdir dari Gabiru yang asalnya sial menjadi untung. Walaupun Fate Change ini hanya bisa digunakan sehari sekali. Dengan EP sebesar 1,2 juta, Gabiru adalah salah satu kekuatan tak terduga di Tempest dan mampu melawan musuh yang jauh lebih kuat darinya dengan skillnya tersebut. 8. Kumara. Chimeric Lord Kumara atau dikenal juga sebagai Kumara si penguasa fantasi adalah salah satu dari 12 anggota patron Rimuru dan merupakan anggota yang paling muda. Usianya diperkirakan sama seperti anak SD ataupun TK. Namun potensinya menyeruak luar biasa setelah dia dinamai oleh Rimuru dan menjadi bos lantai labirin. Pada awalnya dia adalah penduduk negara binatang di daerah perbatasan Kekaisaran Timur. Pasukan Kekaisaran Timur kemudian menginvasi tempat tersebut dan membunuh ibunya yang juga pemimpin negaranya, membuat Kumara menjadi budak di usia yang sangat muda. Dia pun akhirnya diperjualbelikan dan jatuh ke tangan Raja Iblis Clayman. Clayman yang melihat bakat Kumara sebagai monster berkepala 9 kemudian menjadikannya salah satu dari 5 jarinya dan menempatkannya pada posisi ibu jari sebagai pengawalnya. Pada saat jamuan Walpurgis, Rimuru pada akhirnya harus melawan Clayman. Clayman yang mengandalkan keberadaan Milim dan monster berkepala 9 kemudian melawan Sion, sementara Rimuru melawan Milim dan Kumara melawan Rangga. Rangga dan Kumara justru malah berteman dalam pertarungan tersebut, sementara Clayman pada akhirnya berhasil dibunuh Rimuru dan Rimuru pun berhasil menjadi salah satu Demon Lord yang diakui. Setelahnya Kumara dinamai dan dimasukkan ke dalam sekolah oleh Rimuru. Kumara kemudian melesat menjadi kuat setelah dia melatih dirinya di dalam labirin dan menjadi bos dari lantai 90.
Pada saat invasi Kekaisaran Timur, dia bersama dengan para bos lantai lainnya membantai ratusan ribu pasukan Kekaisaran yang dipimpin oleh Kalgurio. Kumara pada akhirnya terbunuh dalam pertarungan ini, namun karena dia memakai gelang kebangkitan Ramiris, dia pada akhirnya hidup kembali. Setelahnya, dia kemudian dianugerahi oleh Rimuru dengan 100.000 jiwa, dan kemudian berevolusi menjadi True Demon Lord. Melalui evolusinya ini, dia kemudian memperoleh ultimate skill Mythical Beast Lord Bahamut. Skillnya ini membuatnya mampu memanipulasi gravitasi di sekelilingnya. Selain itu, dia bisa mengendalikan 8 hewan yang masing-masing memiliki kemampuan uniknya masing-masing. Setelah dia berevolusi, dia berubah dari monster berkepala 9 yang asalnya monster yang memiliki tubuh fisik menjadi roh langit berekor 9 yang memiliki EP sekitar 1,9 juta. Namun walaupun EP-nya lebih besar dari Gabiru, Rimuru menganggap kalau Gabiru masih lebih kuat darinya. 9. Adalman. Gehenna Lord Adalman adalah 12 patron Rimuru selanjutnya. Dia adalah Witch King dan Necromancer. Kemampuannya membuatnya mampu menghidupkan mayat di sekelilingnya. Pada awalnya dia adalah seorang uskup agung gereja barat yang dikarenakan tipu daya dari 7 tetua gereja barat terbunuh saat berusaha menaklukkan naga zombie. Khazaream yang saat itu adalah Raja Iblis kemudian mengutuk Adalman dan membuatnya terikat dengan dunia sehingga dia berkeliaran sebagai necromancer di hutan besar Jura. Setelah kematian Khazaream, Clayman anak buah dari Khazaream yang kemudian menjadi Raja Iblis membuatnya menjadi anak buahnya. Dia dimasukkan ke dalam 5 jari dan diposisikan sebagai jari telunjuk. Dia ditugaskan oleh Clayman bersama dengan Albert dan naga zombie untuk menjaga Amalita, ibu kota dari negara boneka Jistav, dari invasi negara lain. Pasca invasi Kekaisaran Falmouth ke Tempest, Rimuru mengirimkan pasukannya untuk menaklukkan pasukan dari Raja Iblis Clayman. Shuna bersama dengan Hakuro dan Soei kemudian merencanakan untuk mengambil alih ibu kota, sementara hampir semua tentara negara Jistav dipusatkan untuk menyerang Tempest dan Yurazania. Adalman yang memang bertugas untuk menjaga kota Amalita dari serbuan langsung menghadang mereka. Sementara naga zombie dan Albert melawan Hakuro dan Soei, Shuna menghadapi Adalman. Pada akhirnya Shuna berhasil mengalahkan Adalman. Adalman yang kagum dengan keyakinan Shuna terhadap Rimuru menganggapnya sebagai iman dan pada akhirnya menganggap Rimuru sebagai dewa baru yang dia puja. Setelahnya Adalman kemudian dijadikan oleh Rimuru sebagai bos lantai di dalam labirin Tempest. Pada saat invasi Kekaisaran Timur ke labirin Tempest, Adalman ikut berperan dalam penaklukan ratusan ribu pasukan Kekaisaran Timur yang memasuki labirin. Dia bertarung melawan Krishna, salah satu nomor tunggal Kekaisaran Timur. Sayangnya dia kalah melawan Krishna yang kemudian berhasil dikalahkan oleh Zegion. Walaupun dia kalah melawan Krishna, jasanya terhitung banyak dalam menahan gempuran Kekaisaran Timur. Pada akhirnya Rimuru pun memberikan Adalman 100.000 jiwa dan memasukkannya ke dalam 12 patron dan memberinya gelar Gehenna Lord yang berarti penguasa neraka. Karena evolusinya ini, dia mendapatkan Ultimate Gift Book of Magic Necronomicon. Ultimate Gift-nya ini membuat Adalman mampu melakukan berbagai analisis terhadap fenomena-fenomena yang tidak disembunyikan dan mampu melakukan sihir tanpa harus merapalkan mantra. Selain itu, walaupun dia adalah necromancer, dia mampu melakukan sihir tipe holy atau suci karena holy demonic inversion yang dia miliki. Sebagai Witch King dan necromancer, dia mampu membangkitkan ratusan mayat dan serigala hantu untuk membantunya dalam pertarungan. 10. Testarossa. Testarossa adalah salah satu dari 7 iblis primordial yang mewakili warna putih. Dia terkenal di Kekaisaran Timur sebagai Geek Crimson kedua karena dia menghancurkan kerajaan yang memanggilnya, sama seperti apa yang dilakukan Geek Crimson dulu. Dia adalah iblis yang berperan penting dalam peristiwa tepi danau yang memerah yang berlatar di salah satu negara bawahan dari Kekaisaran Timur. Dia kemudian dipilih oleh Diablo untuk menjadi bawahan Rimuru sehingga Diablo tidak menjadi pesuruh dan selalu berada di samping Rimuru. Setelah Testarossa berada di hadapan Rimuru, dia kemudian dinamai dan dimasukkan ke dalam tubuh buatan yang telah diproduksi oleh Tempest. Sebagai seorang iblis, Testarossa dikenal sangat berbakat. Dia dengan mudah mampu mempelajari berbagai macam kemampuan administrasi dan organisasi dengan cepat. Hal ini membuatnya pada akhirnya dipercayai oleh Rimuru untuk dijadikan perwakilan Tempest di Dewa Negara Barat. Tidak hanya itu, dalam satu pertemuan dia berhasil menemukan pengkhianat,
menemukan keterlibatan Geek Crimson dalam dewan tersebut dan menyatukan kekuatan militer negara-negara barat di bawah naungan Tempest, menjadikan Testarossa sebagai duta besar yang efektif bagi Tempest. Tidak hanya itu, dia juga yang berperan menenangkan para bangsawan Kekaisaran Timur yang tidak setuju dengan diangkatnya Masayuki sebagai kaisar baru negara tersebut. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, dia memiliki banyak jasa, terutama dalam tugasnya mendampingi Gobta sebagai pemimpin dari Korps Hijau. Dia membunuh ratusan ribu pasukan Kekaisaran Timur dalam tugasnya tersebut, dan karena jasanya dia kemudian diberikan gelar sebagai Killer Lord dan dimasukkan sebagai 12 patron Rimuru. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua, Testarossa dianugerahi oleh Rimuru dengan 100.000 jiwa dan dia pun berevolusi menjadi True Demon Lord. Saat pertarungan dengan Kekaisaran Timur ini, dia mendapatkan Ultimate Skill Hell King Belial. Kemampuan paling berbahaya dari skill ini adalah Life Domination dan World After Death, membuatnya mampu membunuh siapapun yang masih memiliki tubuh fisik dan mampu menyiksa siapapun yang dia bunuh di dunia setelah kematian. 11. Carrera. Carrera, Lord of Menace, adalah iblis primordial kuning dan merupakan salah satu iblis primordial yang dipilih oleh Diablo untuk menjadi salah satu bawahan Rimuru. Sebelum menjadi bawahan Rimuru, dia adalah iblis yang tinggal di alam iblis di portal yang menghubungkan antara negara Eldorado dengan alam iblis. Dia terkenal sebagai iblis yang senang bermain-main dan gampang berubah mood. Sesekali dia bermain-main dengan Leon Cromwell, penguasa Eldorado, dan mengancam untuk melancarkan sihir nuklir hanya untuk menggoda Leon. Setelah dia diketahui menghilang dari portal yang menghubungkan antara alam iblis dengan Eldorado, Leon agak panik. Dia langsung memperingatkan Elmesia Elur Sarion, Ratu Negara Sarion, untuk berhati-hati dengan lepasnya iblis primordial kuning. Namun yang sebenarnya terjadi adalah Diablo berhasil mengalahkan iblis ini dan dia lalu membawanya ke hadapan Rimuru untuk dijadikan pelayan. Setelah diberikan tubuh buatan, dia diberikan nama Carrera dan memiliki wujud seperti layaknya gadis SMA. Setelahnya dia kemudian diajarkan oleh para hobgoblin seni administrasi dan hukum negara sehingga dia menjadi kepala mahkamah Tempest. Dia juga berperan sebagai atase militer Tempest dan mendampingi Geld dalam menahan invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama. Pada invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua, dia berperan penting dalam menahan gempuran Felgrin ke labirin Tempest. Dia juga berhasil mengalahkan Kondo Tatsuya, salah satu petarung paling kuat Kekaisaran Timur yang berturut-turut mengalahkan Gazel Duargo, Hakuro, dan kunci dari diambil alihnya Veldora oleh Kekaisaran Timur. Pada pertempuran tersebut, Carrera diberikan 100.000 jiwa sama seperti Testarossa. Namun Rimuru tidak memperbolehkan Carrera untuk tertidur. Dia pun akhirnya berevolusi menjadi True Demon Lord dalam keadaan siap tempur. Dalam pertempurannya tersebut, dia mendapatkan Ultimate Skill Death King Abaddon. Salah satu kekuatan dari ultimate skillnya ini adalah Subdimensional Break, yaitu serangan yang mampu menembus dimensi spasial pertahanan apapun, tidak peduli sekuat apa perisai atau baju zirah yang dimiliki musuh. Pasca penyerangan oleh Feldway, sang Raja Setan, ke dalam labirin Tempest, Rimuru mengukur EP dari Carrera dan diketahui dia memiliki EP sebesar 7 juta, jauh lebih besar dari para 12 patron lainnya. Ditambah dengan pistol milik Kondo Tatsuya di tangan Carrera, EP-nya berubah menjadi 10 juta jika pistolnya dijumlahkan ke penggunanya. 12. Ultima. Ultima the Lord of Pain alias Ultima si penguasa rasa sakit adalah 12 patron lainnya selain Diablo, Carrera, dan Testarossa yang merupakan iblis primordial. Sebagai iblis primordial, Ultima mewakili warna ungu dan memiliki wujud seperti anak gadis SMP setelah dia diberikan tubuh baru. Setelahnya dia kemudian diajarkan oleh para hobgoblin ilmu administrasi dan hukum. Dia pun diberikan jabatan sebagai kepala jaksa penuntut umum dan sangat menyukai pekerjaannya. Terlepas dari asal-usul Carrera, Diablo, dan Testarossa yang diketahui asal-muasalnya, Ultima tidak pernah diberitahukan asal-usulnya. Dia hanya diketahui sebagai salah satu iblis primordial yang dikalahkan oleh Diablo dan kemudian dibawa ke hadapan Rimuru untuk menjadi pesuruhnya. Bersama dengan Testarossa dan Carrera, awalnya dia ingin membunuh Rimuru jika saja dia melihat kalau Rimuru lemah. Namun reaksi Raja Iblis Dino yang melihat Rimuru menamai 3 iblis primordial tanpa rasa takut sedikit pun membuat mereka berkesimpulan kalau Rimuru bahkan jauh lebih kuat dari Raja Iblis Dino dan akhirnya menerima Rimuru sebagai tuannya. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang pertama, dia ditugaskan oleh Rimuru sebagai atase militer Tempest mendampingi pasukan Hiryu,
pasukan udara Tempest pimpinan Gabiru. Dia menemukan kalau perbuatan Gabiru untuk bereksperimen di medan tempur dengan berubah bentuk ke bentuk naga sebagai sesuatu yang konyol, walaupun dia tidak membenci Gabiru karena melakukannya. Bersama dengan Carrera dan Testarossa, dia menjadi bawahan Rimuru dengan kill count terbanyak yaitu 250.000, sehingga membuat Rimuru gemetar ketika melihat pembantaian ketiga iblis ini terjadi. Karena jasanya, dia pun dimasukkan ke dalam 12 patron oleh Rimuru dan digelari Lord of Pain alias penguasa rasa sakit. Pada saat invasi Kekaisaran Timur gelombang kedua, Rimuru yang marah karena Veldora berhasil diambil alih oleh Kekaisaran Timur akhirnya memberikan Ultima 100.000 jiwa. Sama seperti Carrera dan Testarossa, dia tidak diperbolehkan tertidur oleh Rimuru. Pada pertarungan ini, dia pun kemudian bertarung melawan Damrada, salah satu petarung terkuat Kekaisaran Timur, dan berhasil membunuhnya menggunakan ultimate skill Poison King Samael. Ultimate skillnya ini memiliki dua kemampuan utama, yaitu Weakness Detection dan Death Poison Regeneration. Kemampuannya ini membuatnya mampu melakukan analisis kelemahan terhadap makhluk apapun yang dia lawan, dan kemudian setelah berhasil dianalisis kelemahannya, racun yang sesuai dengan kelemahan tubuh lawannya bisa diproduksi menggunakan Death Poison Generation. Selain itu, dia juga memiliki World of Death, kemampuan untuk membunuh siapapun makhluk dengan tubuh fisik seperti layaknya Testarossa. Mengingat Testarossa memiliki pembawaan yang tenang dan logis, sementara Ultima adalah yang paling buas dan moody di antara mereka bertiga, maka Rimuru melarang penggunaan skill World of Death selamanya bagi Ultima. Dan Ultima pun tampaknya tidak berniat untuk menggunakan skill overpower yang satu ini. Baiklah semuanya, itulah 12 patron Rimuru sesuai dengan versi terbaru alias versi light novel, sehingga bisa dikatakan kalau versi ini sebagai canon dari Tensura yang sebelumnya hanya bersumber pada web novel saja. Dengan ini Wong Anime mengakhiri video ini. Assalamualaikum, hasta la vista, dan sampai jumpa di video selanjutnya.